Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para jamaah majelis ilmu Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita tidak pesan-pesan menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan rahmat hujan, dan Januari memang masih dalam lingkaran musim hujan. Dua poin, yang pertama adalah kita masuk bulan Rajab, udah tanggal 15 ini, 16 ya. Tanggal 16 bulan Rajab, dan kebetulan sama angkanya, 16 Rajab juga 16 Januari, sama persis. Di mana bulan Rajab itu adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Jadi dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah ayat 36. Artinya, inna iddatus syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah, isna asyara syahra, ada 12 ya. Di bilangan bulan menurut Allah ada 12. Dan yang dimaksud bulan di sini adalah bulan Hijriah ya, bulan Hijriah. Tapi kebetulan sama juga dengan bulan Masehi kan, 12 juga sama. Bulan Masehi kan 12 ya, dari Januari sampai Desember. Bulan Hijriah juga 12, dari Muharram sampai terakhir Dzulhijjah. Fi kitabillah, seperti yang tercantum di dalam kitab Allah Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi artinya penetapan bahwa bulan itu ada 12 itu sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi ya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha, di antara yang 12 itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram ya. Saya baru tahu beberapa bulan kemarin perbedaan haram dengan haram ya, beda Pak. Kalau haram agak panjang rohnya, itu artinya ya dilarang ya, dilarang ya. Mencuri haram, berzina haram ya, rohnya panjang Pak. Tapi kalau rohnya pendek, haram, itu ternyata artinya bukan dilarang, bukan, artinya mulia, bulan mulia ya, bulan terhormat, bulan mulia. Jadi di antara 12 itu 4 adalah bulan mulia. 1 Dzulqa'dah ya. 2
Dzulhijjah, 3 Muharram. Nah, ini 3 ini berturut-turut Pak, jejeran ya, jejeran. Kemudian 1 berpisah jauh, yaitu Rajab. Ya, jadi Rajab termasuk minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna, maka janganlah kamu berbuat zalim anfusakum. Janganlah di bulan-bulan itu, di 4 bulan tadi, ya, di 4 bulan yang mulia tadi, janganlah kamu berbuat zalim. Ya. Nah, termasuk Rajab ini Pak. Jadi di bulan Rajab ini kita jangan melakukan kezaliman, baik kezaliman terhadap anak, terhadap istri, terhadap karyawan, terhadap marbot, terhadap anak buah, ya, terhadap pembantu, ya, jangan sampai berbuat zalim. Sebab perbuatan zalim itu biasanya dari yang kuat ke yang lemah, biasanya. Ya. Guru kepada siswa, dosen kepada mahasiswa, ya. Mandor kepada anak buah, ya. Tentang mandor yang pegang duit kan, yang bayar gaji, maka berbuat zalim. Jangan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim di dalam 4 bulan tadi. Wa qatilul musyrikina kaffah, maka perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka telah memerangi kamu secara keseluruhan. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annallah, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu selalu membersamai orang bertakwa. Jadi kalau bapak-bapak ingin dibersamai Allah, kalau bapak-bapak ingin dibersamai Allah, maka jadilah orang bertakwa. Itu pasti Pak. Ya. Pasti Allah membersamai bapak-bapak. Nah, kalau Allah sudah membersamai kita, mungkin nggak Pak kita celaka? Nggak mungkin. Mungkin nggak Pak kita itu merugi, kemudian hancur, kemudian diazab? Mungkin nggak mungkin. Allah sudah bersama kita, Allah sudah membersamai kita. Jadi kemana saja Allah membersamai kita, di jalan, di rumah, di pasar, di mall, di stasiun kereta, di stasiun bis, di laut, di kapal, di udara, di darat, Allah membersamai kita. Nah, mari saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah, mari kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita dibersamai Allah. Ya, wa'lamu, ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, itu Rajab ya Pak. Jadi di bulan Rajab ini kita melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, dilipat gandakan pahalanya. Jangan berbuat dosa, nanti dosanya juga dilipat gandakan. Ya. Jadi di bulan yang mulia ini, bulan yang terhormat ini, kita berbuat amal yang sebaik-baiknya. Termasuk breaking news untuk memperbaiki masjid. Ya. Termasuk untuk menyantuni saudara-saudara kita yang sakit dan dia tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah bulan, kita sudah pindah topik. Kita di bulan Januari ini juga musim penghujan. Ya. Dan ya walaupun ini pengetahuan kelihatannya remeh-temeh, tapi insya Allah penting. Bahwa matahari ada di atas kepala kita, yaitu setahun 2 kali. Maksudnya persis di atas Khatulistiwa gitu loh Pak. Di atas Khatulistiwa. Setahun 2 kali, yaitu Maret sama September. Jadi kalau Maret, September itu matahari di atas kepala kita. Desember matahari lari kemana? Desember matahari lari ke selatan. Ke Australia. Sehingga di Australia itu musim panas. Karena Desember matahari lari ke selatan, maka di bagian utara kedinginan. Termasuk Saudi sekarang lagi kedinginan. Ya.
Orang-orang yang umroh sekarang ini Pak, ini lagi pada kedinginan, pakai jaket tebal. Ya. Itu Desember. Jadi Desember matahari ke selatan. Di utara kedinginan. Apa? Ada yang es. Kalau es itu berarti di daerah Eropa Pak ya. Apa? Salju ya, salju. Nah, ketika bulan Juni, matahari lari ke utara Pak. Nah, ketika matahari lari ke utara, di selatan dingin, di utara kepanasan. Nah, makanya kalau kita berangkat haji pas bulan Juni, Juli, Agustus, nah itu luar biasa panasnya. Panasnya luar biasa. Pas wukuf di Arafah, ketemu dengan bulan Juni, Juli, Agustus, itu panasnya luar biasa. Dan akan berubah menjadi dingin ketika sudah sekian puluh tahun. Ya. Alhamdulillah yang pernah saya alami 2007 musim dingin. Ya, 2007 musim dingin. Nah, kemudian 2016 musim panas. Ya, jadi dari 2007 ke 2016 berapa tahun itu Pak? 9 tahun. Ya. Jadi sudah bergeser sekian bulan. Para jamaah sekalian, dalam kajian sore hari ini kita masih membahas tentang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat dan nama Allah. Dan kini saatnya kita akan membahas nama Allah dan sifat Allah yang ada pada sebuah surat yang sangat dihafal oleh kita. Apa itu? Surat Al-Ikhlas. Nah, hampir semua kita hafal. Tidak ada orang Islam yang tidak hafal. Ya, tidak ada, semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mengingatkan untuk semua ketika membaca kulhu, khususnya kalau jadi imam, maka jangan lupa ujungnya selalu pendek. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, latnya pendek. Yu-nya panjang, Yu-nya panjang, tapi pas kena lat itu pendek. Yulad, ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, pendek semua. Kadang-kadang kita itu terbawa lagu, Pak. Lagu, ya. Karena kalau kita ngaji biasanya ada lagunya kan. Nah, kita jangan sampai terbawa lagu. Kalau kita terbawa lagu, kemudian sudah biasa salah, maka akan sampai mati salah terus sampai mati. Karena apa? Kita terbawa lagu. Ya. Misalnya kita biasa membawakan lagu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan lagu ya. Nah, kalau kita ngikutin itu berarti Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu karena terbawa lagu. Ya. Maka cara memperbaikinya gampang, yaitu jangan pakai lagu. Buang lagunya dibuang. Pakainya tanpa lagu. Bagaimana caranya? Begini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu caranya, Pak. Jadi lagu dibuang. Karena yang sering menyesatkan itu lagu, irama gitu loh, irama. Ya. Ini saran saya untuk kita semua, karena surat ini adalah surat yang paling banyak dibaca, sehingga jangan sampai salah. Kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu membahas apa sih keutamaan atau fadilah
membaca kulhu ini. Ternyata membaca kulhu ini keutamaannya Masya Allah luar biasa. Ya, kita mungkin nggak menyangka Pak, nggak menyangka bahwa hanya dengan membaca kulhu bisa masuk surga. Ya, mungkin kita akan, masa iya kulhu bisa masuk surga? Enak amat ya. Berarti kita nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah kurban, nggak usah haji, nggak usah breaking news, patungan untuk ngumpulin infak masjid. Nggak begitu cara penafsirannya, ya. Cara penafsirannya begitu. Cara penafsirannya begini. Kalau yang membaca kulhu berarti orang yang bertauhid, gitu loh Pak. Kalau orang yang bertauhid itu dijamin pasti surga. Pasti, ya. Nah, pertanyaannya, apakah masuk surganya bareng Nabi atau belakangan? Itu pertanyaannya, ya. Kalau masuk surganya belakangan, kemudian selama nunggu ke surga ngapain? Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai masuk surganya belakangan, selama nunggu sebelum masuk surga kita digojlok dulu di neraka. Jangan sampai, ya, jangan sampai dicuci dulu neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka sebelum kita mati kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan-keutamaan dari kulhu saya baca. Yang pertama, mengapa surat kulhu ini turun? Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrik, orang Mekah nanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, katakan kepada kami nasab silsilah keturunan Tuhanmu." Ya. Pertanyaannya itu kurang ajar betul, Pak. "Hei Muhammad, terangkan kepadaku silsilah nasab." Jadi Allah itu bapaknya siapa, bapaknya lagi siapa, suruh menerangkan begitu. Ini kurang ajar, Pak. Itu permintaan orang musyrik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga dari Ibnu Jarir. Jadi ini kenapa kulhu itu turun? Ya, karena orang musyrik bertanya tentang nasabnya Allah. Ya, kurang ajar benar, Pak. Dikira kayak kita aja. Ya, misalnya Nurdin keturunan siapa? Khalid. Khalid keturunan siapa? Mahrad. Mahrad keturunan siapa? Abdurrahman. Nah, itu bisa. Nurdin bin Khalid bin Mahrad bin Abdurrahman. Nah, di atasnya Abdurrahman saya nggak tahu. Ya. Ibnu Jarir dan At-Tirmizi menambahkan Allahus Samad, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ibnu Jarir dan At-Tirmizi itu menafsirkan Allahus Samad, ya, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, itu maksudnya zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allahus Samad itu tafsirannya adalah lam yalid wa lam yulad, gitu Pak. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, bahwa Allah Esa. Ya. Allahus Samad, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung segala makhluk. Nah, Allahus Samad itu ditafsirkan ayat berikutnya, yaitu artinya lam yalid wa lam yulad. Ini menurut Ibnu Jarir, yakni zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena sesuatu yang diperanakan
Ya. Sesuatu yang punya ayah bunda, ya, sesuatu yang punya ayah bunda itu pasti akan mati. Dan sesuatu yang akan mati pasti mempunyai ahli waris. Ya. Sesuatu itu akan mati dan yang mati punya ahli waris. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan tidak punya ahli waris. Ya. Jadi Allah tidak mati dan tidak punya ahli waris. Ya. Maka lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Artinya tidak ada yang serupa dengan dia. Misalnya kalau kita ya Pak ya, kita yang serupa dengan Pak Nurdin, oh banyak Pak, banyak. Saya waktu S1 di Bogor, saya dipanggil Mang Ucup, saya dipanggil Mang Ucup ketika saya sekolah S1 di Bogor. Kenapa? Karena tempat kos-kosan saya ada bapak-bapak persis wajahnya saya. Jadi saya dijuluki Mang Ucup. Nah, yang orang Sunda itu memang namanya Ucup, Mang Ucup. Jadi kalau manggil saya Mang Ucup, kenapa? Wajahnya sama, itu namanya serupa, ya serupa. Nah, demikian juga orang yang kembar Pak ya, yang kembar kan serupa itu, yang kembar. Bayi lahir kembar, anak lahir kembar kan serupa itu. Nah, Allah tidak ada yang serupa. Dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Ya, tidak ada yang sebanding. Kalau yang namanya sebanding itu berarti equal, ya. Misalnya apel dibandingkan dengan pir, itu namanya sebanding ya. Nah, miriplah apel dengan pir itu ya. Makanya namanya apple to apple kan, apple to apple. Tapi kalau apel dibandingkan dengan kelapa, sebanding nggak Pak? Nggak sebanding dong. Apel segini, kelapa segini, ya kan? Apel kulitnya tipis, kelapa kulitnya tebel. Nah, jadi jangan membandingkan apel dengan kelapa, itu nggak cocok. Itu namanya tidak sebanding. Maka di dalam pertandingan tinju juga kan harus sebanding kan Pak. Ada yang kelas berat, kelas ringan, dan kelas layang. Itu mesti berat badannya mirip-mirip lah. Kalau yang ini berat badannya sekintal, yang ini sekintal lebih dikit atau kurang dikit. Nggak boleh misalnya ini berat badannya sekintal, lawan yang berat badannya 50 kilo seperti saya. Oh nggak bisa, itu namanya tidak sebanding. Nah, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, ya, nggak ada yang sebanding dengan Allah. Serta tidak ada yang menyamai dengan dia, apalagi sama, ya, apalagi sama, sebanding aja enggak, ya, serupa aja enggak, ya, serupa berarti wajah Pak ya. Kalau sebanding itu berarti kekuatan fisik, kalau sama ya berarti sama, ya, tidak ada. Itulah penjelasan dari Tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tirmizi yang menyebutkan hadis tersebut secara mursal. Kemudian At-Tirmizi berkata inilah yang lebih sahih. Nah, kemudian keutamaan-keutamaan membaca kulhu ini seperti yang sering kita dengar Pak ya. Namun mungkin hanya sekilas ya. Ini akan diperdalam Pak. Ini namanya deep learning, ya, deep learning. Jadi learning, pembelajaran yang mendalam, ya, mendalam Pak. Itulah bedanya taklim dengan kultum. Kalau kultum kan hanya seret gitu ya, kultum. Tapi kalau kajian ini mendalam, ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman, ia pernah diasuh oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam suatu peperangan. Ya, jadi Aisyah istri Nabi bercerita bahwa Nabi mengutus seseorang untuk jadi komandan perang. Katakanlah misalnya di sini Pak Her Jalaluddin lah, ayo Bapak jadi komandan, siap. Ya. Sahabat itu menjadi imam para sahabat lainnya dalam sholat dan ia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi Pak Her Jalaluddin ini komandan perang itu ternyata kalau ngimami prajuritnya, ngimami sholat itu selalu ditutup dengan kulhu, ya. Nah kalau kita kenapa Pak tutup kulhu? Cari yang cepet. Nah, ya.
Kalau kita cari yang cepat. Kalau sahabat dulu bukan karena cari yang cepat, Pak, bukan. Bukan karena cari yang cepat. Biar cepat selesai, biar cepat salam. Kalau cepat salam berarti pembagian makanan cepat dapat. Ransum-ransum. Para sahabat dulu sering membaca kulhu itu bukan karena ya itu yang hafal, itu yang cepat, bukan. Ya. Ketika mereka kembali ke Madinah, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya untuk apa ia melakukan hal tersebut. Jadi setelah selesai perang ya, pulang ke Madinah, beliau pada cerita, ya Rasulullah, komandan kita ini kalau sholat itu menutup dengan al-ikhlas, selalu itu. Ya udah tanyain aja, tanyain, itu kata Nabi. Kamu maksudnya apa? Kau baca al-ikhlas terus? Ya. Apa karena masjidnya namanya Masjid Al-Ikhlas? Ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, maka ia menjawab, karena surat tersebut merupakan sifat zat yang maha pengasih. Jadi dia menjawab, saya selalu baca kulhu karena dalam kulhu itu dijelaskan tentang sifat zat yang maha pengasih. Sifatnya Ar-Rahman di situ ada. Sifatnya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman ada di situ. Dan aku suka dengan surat ini. Aku senang. Betul-betul cinta dengan surat ini. Lalu Nabi SAW bersabda, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuh. Akhbiruhu, kabarkanlah kepada dia, kasih tahu kepada dia, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhibbuh, mencintainya. Ya. Jadi kalau kita memang membaca ayat Al-Quran, ya apa sajalah ya, tidak harus kulhu, ya apa saja, dan kita memang senang dengan ayat itu, maka Allah senang, ya Allah senang dengan orang itu. Ya. Syaratnya memang cinta, ya. Misalnya Pak Dar, ya Pak Dar ditanya, Pak Dar kenapa sering membaca Wattini wa Zaitun? Saya senang surat itu, isinya bagus dan saya terkenang terus. Nah, maka Allah pun senang. Ya. Nah, yang ini kan kasusnya kulhu, Pak ya, kasusnya kulhu. Ya. Bisa juga diarahkan ke sana karena semua Al-Quran itu kan mulia ya. Kan tidak ada ayat Al-Quran yang tidak mulia, kan nggak ada kan? Semua kan mulia. Jadi siapa yang mencintai, ya, maka Allah pun cinta. Allah pun cinta kepada orang yang mencintai Al-Quran. Ya. Dalam kasus ini adalah kulhu. Ya. Jadi mari bapak-bapak, ketika kita sholat membaca kulhu itu bukan karena ingin cepat rampung, ya, bukan karena ingin cepat rampung, bukan. Tapi memang senang ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kalau kita ngerti artinya, ya. Katakan hai Muhammad, Allah itu adalah Esa. Allah yang tempat bergantung segala makhluk. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara, sejenis, sebanding dengan Allah. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian riwayat berikutnya mirip, Pak. Riwayat berikutnya mirip. Al-Bukhari meriwayatkan dalam As-Shalah dari Anas radhiyallahu an, dari Imam Bukhari. Kalau tadi Imam Bukhari juga dalam kitab Salat dari Anas. Jadi ini yang menyampaikan Anas. Kalau tadi yang menyampaikan Aisyah ya. Aisyah itu istri Nabi. Sekarang Anas. Anas itu sahabat Nabi yang sejak kecil hidup sama Nabi. Anas namanya, Anas bin Malik. Anas bin Malik, seorang sahabat yang hidupnya di dalam rumah tangganya Rasulullah, di dalam rumah. Jadi sebagai pelayan, ya, pelayannya Rasulullah. Anas namanya, Anas bin Malik. Anas berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam dalam sholat mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam sholat, maka ia selalu mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas hingga ia selesai membacanya. Kemudian dia membaca surat yang lain yang melakukannya pada setiap rakaat. Ya, ini orang Ansor, Pak ya. Orang Ansor, sahabat Ansor,
sahabat Ansor jadi imam di Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika baru hijrah. Masjid Quba tidak sama dengan Masjid Nabawi, tidak sama. Ya. Kalau yang gede, yang besar itu namanya Masjid Nabawi. Ya. Yang di dalamnya ada makam, ya, makam Rasulullah, itu namanya Masjid Nabawi. Kalau Masjid Quba agak jauh, ya, masih di Madinah juga, masih di Madinah, tapi agak pinggir lah. Jadi Masjid Quba ini ada keistimewaan, Pak, ada fadilah khusus bagi orang-orang yang umroh. Ya. Barang siapa yang berwudu dari rumah, berwudu dari hotel, berwudu, ya, berwudu dari hotel, berwudu dari rumah, kemudian berjalan menuju Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Ya. Jadi hanya sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan umroh. Jadi kalau Bapak umroh, kemudian masuk Masjid Quba, sholat 2 rakaat, berarti umrohnya 2 kali, double, ya, double. Nah, seorang sahabat Ansor jadi imam di Masjid Quba, kemudian selalu membaca surat Kulhu di awal surat yang biasa. Misalnya gini, saya sholat mau membaca surat Wattin, ya Pak ya, Wattin wal Zaitun. Nah, sebelum Wattin Kulhu dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz zaitun, al-ayah. Jadi sebelum membaca surat yang biasa itu selalu mengawalinya dengan kulhu. Jadi kulhu dulu baru dibaca surat yang biasa kita baca. Apa wadduha, apa wattin, apa alam nasroh dan lain-lain. Ya. Jadi berarti setiap kali jadi imam suratnya itu double suratnya. Pertama kulhu dulu, ya, sebagai muqaddimah atau sebagai pendahulu, sebagai pengawal, kulhu sebagai pengawal, baru surat yang lain. Hal ini membuat para sahabat berkata kepadanya, engkau selalu membuka bacaan dengan surat tersebut, yakni Al-Ikhlas, dan engkau merasa bahwa surat tersebut belum cukup sehingga engkau membaca lagi surat yang lain. Jika engkau membaca surat tersebut, maka tidak usah membaca surat yang lain, atau sebaliknya. Nah, ini biasa, Pak. Sahabat itu juga kan bisa komen juga, Pak, ya, kayak kita komen, Bung, sampai kenapa sih bacanya double, ya, membacanya double, kulhu kemudian Wattin, kulhu kemudian wadduha, ya. Kenapa? Buat salah satu aja lah, kulhu saja atau wattin aja. Jadi ternyata zaman sahabat itu juga ada yang suka komen, Pak. Ada, ya. Jadi kalau orang Perumdam ini banyak yang suka komen, ya maklum lah, zaman sahabat aja ada kok, ya, suka komen. Gak apa-apa. Yang penting kalau ada waktu diklarifikasi, ya kan? Klarifikasi. Apa jawabannya? Lalu ia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat tersebut. Oh, nggak bisa, Mas. Kalau aku suruh meninggalkan kulhu, no, nggak mau. Aku tidak bisa meninggalkan kulhu, nggak bisa. Jika kalian menyukai aku menjadi imam kalian dalam sholat, maka aku tetap akan melakukannya. Tetapi jika kalian tidak menyukainya, maka aku serahkan perkara imam kepada kalian. Jadi akhirnya si imam itu bilang, kamu senang nggak saya jadi imam dengan cara saya? Kalau senang, saya terusin, saya jadi imam. Tapi kalau kamu nggak suka, aku mundur. Udah, lu aja yang jadi imam. Nah, gitu. Jadi kan legowo, Pak, ya. Legowo. Jadi memang tidak boleh kita jadi imam, kemudian kita dibenci oleh makmum, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi makmum itu harus suka. Nah, kalau nggak suka ngomong, ya, Bung, gua nggak suka cara lu jadi imam gitu. Ya udah, berarti mundur. Nah, cuma bedanya sahabat dulu itu nggak tersinggung. Nah ini, Pak, bedanya, Pak. Para sahabat dulu dialog seperti ini, kayak gini tadi dialog, itu nggak tersinggung, nggak. Nah, gimana kalau orang Sumatera? Nah, mudah-mudahan nggak juga, ya. Amin. Ya, kadang-kadang kan kita ini dikit aja tahu-tahu
meletus, der, ya, panas gitu ya. Jangan sampai. Soal setuju tidak setuju itu wajar Pak, wajar. Nah makanya si sahabat tadi yang mengawali suratnya dengan kulhu akhirnya bilang, saya maaf ya Mas, saya ini nggak bisa meninggalkan kulhu. Nah kalian senang nggak dengan cara saya seperti itu? Selalu membaca suratnya double, kulhu dan yang lain. Kalau kalian suka dengan aku terus jadi imam. Tapi kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, aku dengan ikhlas mundur. Nah mundurnya itu bukan karena mutung, bukan. Ya, mutung bahasa Jawa itu apa sih? Merajuk ya Pak ya, merajuk. Aku mundur bukan karena mutung, tapi Nabi pernah melarang. Janganlah kamu menjadi imam sementara makmumnya membenci. Ya, itu begitu. Ya. Maka dia mundurnya karena Allah, ya, mundurnya karena Allah. Mereka memandang bahwa sahabat tersebut merupakan orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak menyukai jika orang lain yang menjadi imam mereka dalam sholat. Maka mereka menceritakannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kan kasus ini dilaporkan kepada Nabi. Ya. Pokoknya zaman Nabi itu semuanya dilaporkan kepada Nabi. Ya, dilaporkan kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Lalu beliau bersabda, hai fulan, apa yang menghalangimu melaksanakan apa yang disarankan oleh pada saatmu? Jadi si imam itu ditegur oleh Nabi. Nah, Mas, ente kenapa bersikukuh dengan 2 surat itu? Padahal saran dari kawan-kawan satu surat saja. Yang menyebabkan kalian bersikukuh apa? Dan apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surat tersebut dalam setiap rakaat? Laki-laki tersebut berkata, si imam tadi berkata, sesungguhnya aku mencintai surat tersebut. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Ya. Jadi itulah kenapa si imam tersebut tetap membacanya kulhu itu tetap diikutkan. Walaupun dia membaca surat lain juga, membaca inna ataina, membaca wal asri, membaca qul ya ayyuhal kafirun, tapi kulhunya nggak boleh lupa, ada terus Pak. Ya. Dan ini setelah didedes, ditanya terus sama Nabi, ente kenapa bersikukuh seperti ini? Maka dia menjawab, aku sangat mencintai surat kulhu. Maka Nabi menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Ya. Jadi kalau misalnya nanti traweh ya, kulhu, terus jangan di komen macam-macam. Ini kayak orang sebelah ini selalu kulhu, paling biar trawehnya cepat selesai. Nah, jangan di komen begitu. Udah biarin aja. Mau kulhu, mau ina ataina, ya, mau tabat, mau wal asri, terserah. Ya. Semuanya adalah ayat Al-Quran. Dan kulhu itu sangat istimewa karena kulhu itu berisi tentang sifat Allah. Ya, sifat Allah. Satu surat full Pak. Satu surat full isinya tentang Allah. Nggak ada di situ fikih, nggak ada. Fikih nggak ada, fikih ya, itu full tauhid, ya, tauhid. Kemudian kita bahas juga hadis yang menyatakan bahwa al-ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, ini kan Al-Quran ini kan 6.000 ayat lebih Pak. Ya, 6.000 ayat lebih. Nah ternyata satu kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. Pahalanya, keutamaannya. Jadi kalau membaca 3 kulhu sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Ya. Nah ini kabar gembira Pak. Kabar gembira khususnya bagi yang malas membaca Al-Quran. Ya, kabar gembira. Ya, cukup baca kulhu. Wah, selesai. Ini hadisnya jelas Pak. Nah. Tapi bagi yang sangat rindu dengan Al-Quran, pasti nggak cukup dengan kulhu aja, mau nambah lagi, ya.
Baik. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa seorang mendengar seorang laki membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Ketika tiba waktu pagi, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Seolah-olah orang itu menganggapnya sepele. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id, dia mendengar seorang laki-laki membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Kalau namanya berulang-ulang berarti bukan satu kan Pak? Bukan satu. Berulang-ulang itu minimal 3. Ya, berulang-ulang ya, minimal 3 lah. Ketika tiba waktu pagi, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan, ya Rasulullah, orang itu baca kulhu terus. Kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi yang meriwayatkan itu juga Abu Dawud, juga Nasai, juga Bukhari Pak. Jadi jangan ragu Pak, jangan ragu. Pertama Imam Bukhari, ya Imam Bukhari. Yang kedua Imam Abu Dawud, yang ketiga Imam Nasai. Ya. Kalau sudah ada Imam Bukhari, udah paten Pak, udah paten. Ya Imam Bukhari, apalagi Bukhari Muslim, ya mantap. Tapi bukan nama satu orang, bukan. Ya Bukhari sendiri, Muslim sendiri gitu loh, ya bukan. Namanya siapa? Bukhari Muslim, oh itu lain. Ya. Jadi Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ini hadis lain Pak ya, hadis lain ya. Ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailah. Jadi Nabi bertanya Pak, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya, jadi semacam apa? Ditanting lah, Mas, sampean mampu nggak membaca sepertiga Al-Quran semalam? Dalam semalam membaca Al-Quran sepertiga, mampu nggak? Ya. Maka hal itu mereka anggap berat, sehingga mereka berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Berat ya Rasulullah. Dalam semalam, satu malam membaca sepertiga Al-Quran. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahul wahidus somadu sulusul Quran. Allahul wahidus somad maksudnya surat Al-Ikhlas. Maksudnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini yang riwayat Bukhari saja. Riwayat Bukhari saja. Bunyinya seperti itu. Allahul wahidus somadu sulusul Quran. Maksudnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah, jadi hadisnya ada dua Pak. Ada yang Bukhari saja, ada yang Bukhari juga, Abu Dawud juga, Nasai juga. Nah maka mulai hari ini bapak-bapak jangan ragu sedikit pun untuk mendawamkan, untuk mewiridkan wirid surat Al-Ikhlas. Jadi kalau baca 3 kali berarti 1 Quran. Baca 30 kali berarti 10 Al-Quran. Ya, kalau bacanya 30, ya kan 3 kan 1 Quran. 3. Kalau 30 berarti kan 10 Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jangan ragu-ragu. Daripada muka-muka YouTube yang gak jelas, ya, yang YouTube yang cengengesan, yang bunyinya
dilihat aku dosa itu, lain-lain semacam. Ya. Mari Pak berbanyak surat Al-Ikhlas atau Qul Hu. Kemudian tentang manfaat-manfaat lain dari surat Qul Hu, saya kira sudah cukup. Kemudian ada doa Pak, ya. Jadi ada doa dari para sahabat yang doa itu mengawalinya dengan Qul Hu. Maksudnya gini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita tahu Pak, dalam berdoa apa itu adab-adabnya Pak? Adab-adab dalam doa, ya. Adab-adab dalam doa salah satunya adalah memuji Allah, ya. Memuji Allah itu bisa dengan alhamdulillah, bisa juga dengan kalimat tauhid, ya. Sama. Jadi ketika kita berdoa, ya, doa apa saja lah ya, doa apa saja, mesti kan diawali dengan, kalau kita kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u mazidah dan terus kan. Itu kan pujian ya Pak. Nah, ini ada sahabat yang pujiannya itu menggunakan surat Qul Hu. Ya. Di dalam berdoa kita memuji Allah, memuji Allahnya itu dengan surat Qul Hu. Bagus Pak, bagus ya. Tentang doa yang menggunakan nama-nama Allah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi ini riwayatnya adalah riwayat Imam Nasa'i, ya. An-Nasa'i meriwayatkan ketika menafsirkan surat tersebut dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ya, dari ayahnya bahwa ia masuk masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayahnya Abdullah bin Buraidah masuk masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki sedang sholat, lalu berdoa. Jadi ternyata doanya itu malah dalam sholat Pak. Doanya dalam sholat. Ketika sujud dilarang membaca Al-Quran, dilarang. Ya. Kalau berdoa justru dianjurkan. Ya, karena sujud adalah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Posisi seorang hamba yang terdekat dengan Allah itu waktu sujud. Maka dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Ya, doa ya Pak ya, doa. Nah, ini ternyata dibaca oleh seorang laki-laki, Allahumma inni as'aluka. Ya, kalau kita terjemahkan Pak ya, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, bi anni bahwasanya asyhadu an la ilaha illa anta, bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Ahadus Somad, Engkau yang Ahad dan Engkau yang As-Somad. Engkau yang Esa dan Engkau yang tempat bergantung segala makhluk. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang engkau ya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Engkau. Maka beliau bersabda. Jadi Nabi masuk masjid, kemudian terdengar ada seorang laki-laki dalam sholat membaca doa ini. Jadi yang membaca bukan Nabi Pak, bukan, tapi seseorang. Ya. Maka kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad sa'alaha bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia telah meminta kepadanya dengan namanya yang maha agung. Ya. Sungguh dia, maksudnya orang itu Pak, orang itu telah meminta kepadanya dengan namanya, nama Allah yang maha agung. Ya.
Jadi nama-nama Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu adalah Maha Agung. Yang mana jika dia diminta dengannya, maka dia Allah akan memberi. Dan dia dimohon dengannya, maka dia akan mengabulkan. Jadi ternyata kalau kita berdoa menggunakan surat Al-Ikhlas, maka lebih cepat untuk dikabulkan. Ya. Ya kalau kita hanya dengan hamdan syakirin, hamdan yu'afina ma wa yukafi'u mazidah, ya itu boleh. Ya. Bapak-bapak kita baca Al-Fatihah, habis itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina ma wa yukafi'u mazidah, ya, dan seperti itu boleh. Ya. Dan kalau imam-imam Masjidil Haram sudah biasa Pak baca doa ini. Ya. Bapak-bapak kalau punya TV Mekah, ya, kalau punya TV Mekah coba disetel Pak. Kan itu ada doa khatmil Quran, ya, doa khatam Al-Quran, terutama Syekh Sudais, ya, Syekh Sudais, terutama ketika taraweh, ya, membaca doa kunut lah, ya, doa kunut. Kan kalau taraweh di Saudi itu pakai kunut Pak, ya, terutama setelah tanggal 15, ya, setelah tanggal 15 pakai kunut. Nah, kunutnya salah satunya seperti yang tadi saya baca, ya, yaitu inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kata lain, dia berdoa kepada Allah, memuji Allah, dia mengesahkan Allah, sekaligus dia menyebutkan sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi menjamin yang mana jika dia Allah diminta dengannya, maka dia akan memberi, dan jika dia dimohon dengannya, maka dia akan mengabulkan, ya. Nah, saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu. Sudah lewat 9, walaupun maghribnya masih lama, nggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormatkan amalan ini sampai 100.000 kali. Itu mungkin apa yang ada juga. Kemudian yang kalau waktu sujud tadi itu kita bisa disarankan kalau dalam hati saja. Iya. Iya. Disarankan dalam hati saja. Iya. Salam. Ya, kalau di hati namanya kebatinan. Ya. Kalau di hati namanya kebatinan. Jadi disaharkan Pak. Jadi namanya doa itu mulut kita berkomat kamit dan berbunyi. Maka kalau saya pernah melihat ada orang sholat kemudian diem, itu insya Allah sholatnya nggak sah. Jadi definisi sholat itu adalah sebuah ibadah, ya, ibadah Pak, ya, yang terdiri atas gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan. Jadi sholat itu adalah kumpulan gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, itulah sholat. Jadi kalau sholat diam aja, itu namanya bukan sholat, namanya kebatinan, dan tidak sah sholatnya. Ya. Maka mari Pak sekaligus menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi berdasarkan hadis tadi, sampai Rasulullah dengar kan? Sampai Rasulullah dengar, ya. Maka berarti diucapkan, dibunyikan, ya. Tapi yang jelas sholat itu harus bersuara. Suaranya minimal terdengar oleh telinganya sendiri, ya. Nah, jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Bapak, doa itu diucapkan, ya, diucapkan. Ya kan? Jadi Rasulullah mendengar ini doa ini, Rasulullah dengar. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang namanya doa itu adalah mulut berkomat kamit dan berbunyi.
dan suaranya itu cukup didengar oleh telinganya sendiri. Ya, jadi jangan dibatin, jangan. Dibatin itu namanya kebatinan. Dan pertanyaan yang pertama, ada orang baca kulhu sampai 100.000 kali. Ya, nah, selama dia membaca kulhu itu atas rasa cinta, ya, dan dia tidak punya kewajiban lain yang harus dia tunaikan, maka tidak ada masalah. Ya. Jadi jangan sampai dia membaca kulhu itu karena tuntunan dari gurunya, ya. Gurunya misalnya bilang, barang siapa yang membaca kulhu sekian ribu kali maka akan begini, maka akan begini, ya. Itu fatwa-fatwa seperti itu harus punya dalil, ya, harus punya dalil. Kalau kita baca bahwa barang siapa membaca kulhu dalam sholat waktu imam maka dia dijamin surga, ada dalilnya. Ini tadi yang kita baca tadi bareng-bareng tadi, ya. Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Riwayat Bukhari. Ya. Nah, kan sebenarnya yang diperintahkan kan nggak terlalu banyak, Pak. Ya. Nah, yang sering itu karena orang itu punya guru spiritual. Juga dia mengamalkan apa kata gurunya gitu. Ya. Yang itu kalau dilacak dalilnya ya nggak ada. Nabi tidak pernah menyuruh membaca kulhu sampai ribuan kali, ratusan ribu lagi. Coba ngitungnya bagaimana, Pak? Sedangkan biji tasbih itu jumlah biji tasbih berapa coba? Berapa? 100. 33 plus 100. Kalau kita baca kulhu sampai 100.000 kali, cara ngitungnya piye, Pak? Ah, itu ya, yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Oleh karena itulah maka bacalah kulhu. Nabi tidak membatasi. Ya, Nabi tidak membatasi. Apalagi kalau misalnya kita masih punya tanggung jawab. Ya, misalnya sebagai suami harus cari uang, ya kan? Harus cari uang kan sebagai suami. Nggak boleh istrinya 4, anaknya banyak, kemudian dia hanya kulhu aja. Istri sama anak mau makan apa? Kalau dia hanya baca kulhu aja, itu kurang tepat. Ya. Kalau dia masih punya tanggungan, kecuali dia udah nggak punya tanggungan, misalnya, Pak, saya udah pensiun, istri saya kaya raya, makan nyari sendiri, saya tidak ada kerjaan apa lagi. Tidak ada kerjaan saya tinggal nunggu mati. Silakan baca kulhu sampai 100.000. Ya, tapi kalau harus maksim harus ngajar mahasiswa, ya nggak ada waktu lagi. Ya, jadi pertama, sementara membacanya itu kan hukumnya sunnah kan, Pak, sunnah kan. Nah, sementara menjalankan amanah itu wajib nggak, Pak, menjalankan amanah? Ya, jadi PNS, jadi dosen, jadi bupati, jadi lurah, jadi gubernur, kan wajib itu. Kalau itu nggak dijalankan, ngeri. Ya. Jangankan bupati, Pak, wali kota aja ngeri, Pak. Bapak hati-hati, Pak, kalau mau jadi wali kota, Pak, hati-hati. Kalau sampai ada jalan berlubang, kemudian ada warganya lewat, kemudian jatuh mati, maka dia nanti di akhirat dituntut si wali kota. Dituntut. Kenapa kamu jadi wali kota membiarkan jalan berlubang sampai warga kamu mati gara-gara naik motor kejeblos lubang, jatuh, dan jatuhnya itu bukan di gang kecil, bukan di jalan bypass. Kemudian di belakangnya ada tronton lewat. Coba. Jadi kalau kita jadi PNS, jadi wali kota, jadi lurah, jadi camat, kita harus menjalankan amanah, ya. Jangan sampai jadi PNS, jadi lurah, jadi camat, kemudian kerjaannya hanya wirid aja di masjid, wirid, ya. Sementara jalan berlubang biarin aja, ya. Akhirnya banyak korban, ya. Saya kira itu untuk jawabannya. Jadi selama dia membaca tanpa dibatasi, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dibatasi, dan biasanya yang membatasi itu biasanya adalah guru-guru tarekat, ya.
Dan itu tidak ada ketentuannya. Ya kalau tidak ada ketentuannya berarti kita tidak usah melakukannya. Tapi lakukanlah semampu kita, sesempat kita baca Al-Ikhlas kapan saja. Ya. 5 kali, 10 kali, 100 kali. Kalau ngikutin biji tasbih itu 100 kali pas Pak. Ya. 1 biji kan 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Biji tasbih itu isinya 100. Kalau 100.000 saya nggak ngebayang Pak cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 100.000 itu, saya nggak kebayang. Ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengamalkan membaca surat Qul dengan rasa cinta, ya, rasa cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.